Pak Bos, 1 kotak pelumas, 2 kotak kondom, Ukuran berapa? ukuran besar. Selamat menikmati. Terima kasih. Halo, Kurir Samdede. Ningzi? Ningzi, Suami siapa itu? tukang antar barang saja? Besarkan suaranya. Saya mau lapor. Di Hotel Kaisar 2023 ada orang yang berzina, koran hiburan ya. Saya di Hotel Kaisar melihat pewaris keluarga Zhao dan bintang besar Ning Yao. Kehidupan pribadinya kacau. Kalian cepat datang kemari, kalau tidak cepat datang, mereka akan pergi. Hidup ini harus dinikmati. Benar kan? Kau sepertiku. Tuan Tuan Zhao, Zhao, Tuan Zhao, Bisa bicara sedikit, bisa menerima wawancara kamu. ada yang melapor? Anda berzina di hotel, jawablah. bisa Apakah bicara ini sedikit? benar? Nona Ning Yao, ku dengar Zhao Hui dan kakakmu Ningzi sudah bertunangan. Apakah ini berarti kau telah merusak hubungan mereka? Pertanyaan kalian membuatku sangat tidak senang. Pergi. Ningzi, inikah hasil yang kau inginkan? Maaf ya, tidak tahan. Sebuah gelas yang pernah terkena kotoran, apa kau pikir aku masih akan memakainya lagi? Tamparan ini dianggap sebagai bungamu. Selanjutnya kesialanmu masih banyak. Kau hebat. Tuan Zhao, Tuan Zhao, Tuan Zhao, bisa bicara Tuan sedikit? Zhao, tolong jelaskan. Tuan Zhao, Tuan Zhao, ceritakan padaku. bisa bicara sedikit, Tuan Zhao? Sepertinya aku pernah melihatnya di suatu tempat. Zhao Hui, pewaris grup Zhao. Bukan, wanita itu? Maaf, nanti saya cari tahu. Tidak usah. Kau masih tahu untuk kembali. Kau tahu adikmu ada di dalam. Kau berani-beraninya lapor polisi. Adik, kukira dia salah satu pelacur yang dicari Zhao Hui dulu. Sekarang semua berita memberitakan skandal adikmu yang menggoda kakak iparnya. Kau puas sekarang? Dia putrimu. Aku tidak pernah mengakuinya. Pelakor ini adikku. Apa sikapmu ini? Kau mengirim adikmu dan tunanganmu ke kantor polisi dan membuat malu kedua keluarga kita. Karier Ning Yao baru saja dimulai. Kau melakukan ini sekarang. Bagaimana dia bisa berkarier di dunia hiburan nanti? Jadi hanya itu yang bisa kau pikirkan? Mereka melakukan hal seperti ini, apa yang harus kulakukan? Kau ingin aku apa? Mendoakan mereka atau pura-pura tidak melihat? Kau tidak bisa mempertahankan pria? Siapa yang bisa kau salahkan? Jika engkau mampu, apa Zhao Hui bisa berpaling? Ya, aku memang tidak mampu karena aku tidak punya ibu yang rubah betina dan tidak mewarisi kemampuan untuk menggoda pria. Kalau soal menggoda pria, kamulah ahlinya. Kalau tidak, ibuku tidak akan bunuh diri. Lihatlah, Omong kosong apa ini? Kau tidak tahu apa yang kukatakan. Ayah, Yao Ning Yao. Yao, kau sudah kembali. ayah ibu.
Aku baik-baik saja. Kakak, jangan marah. Aku yang memulainya. Ningzi, jangan menggertak Ning Yao. Akulah yang pertama kali jatuh cinta padanya, kurasa dia cocok untukku. Ningzi, apa kau gila? Lihat dirimu, sama sekali tidak seperti perempuan. Seharusnya aku tidak bertunangan denganmu. Kakak, aku benar-benar tidak bermaksud merusak hubungan kalian. Ningzi, apa yang kau lakukan? Zhao Hui, kau benar-benar bodoh. Apa maksudmu aku bodoh? Aku mendoakan kalian, pasangan serasi, langgeng selamanya. Bukan, kau baik-baik saja? Kakak, kau kalah lagi. Kau meneleponku hanya untuk menyombongkan diri? Aku menelepon untuk memberitahumu, aku hamil. Apa hubungannya denganku? Bukan aku yang melakukannya. Anak ini adalah anak Kak Zhao Hui, kami baru saja membicarakan pernikahan. Lalu, Kalian bersama selama 6 tahun, dia sama sekali tidak tertarik padamu, apa kau tidak tahu? Dia sangat bahagia setiap hari bersamaku. Dia bilang kau dingin seperti mayat. kau hanya ingin mengatakan ini kan? Kakak, kau pasti sangat marah kan? Kenapa aku harus marah? Handuk bekas aku bersihkan, kau gunakan untuk menyeka wajahmu, tidakkah kau merasa jijik? Bukankah ini Ningzi? Selarut ini, sendiri di sini, keluar mengantar barang lagi, malam begini sendirian di sini. Dasar, keluar lagi mengantar barang ya, mengejek saja. Mau buru-buru pergi kemana? Sok sibuk. Mau cepat-cepat mengantar barang ya, takut ketahuan. Coba kulihat. Hari ini kondom ya. Jualan apa lagi sih? Atau pelumas? Dasar murahan. Zhao Xin, jangan keterlaluan. Keterlaluan bagaimana? Kau tuh sudah dibuang kakakku, bangga sekali. Sombong amat. Lihat tasnya saja apa menariknya. Malam-malam begini keluar mengantar barang, mengejek saja. Siapa tahu dia mengantar barang atau orang, dasar jalang. Atau malah dirinya sendiri, jual diri, ya. Betul juga. Tapi dengan kondisinya begini, kurasa tidak akan ada yang mau. Bagaimana kalau kita lucuti bajunya? Siapa tahu ada barang lain. Bengong saja, ayo kejar, kejar dia. Aduh, Maaf, Dia lari kemana? Pasti di toilet. Masuk dan cari. Anu, bolehkah? Aku sembunyi di sini sebentar. Ini sudah minum berapa banyak? Tuan Jiang, mau kemana? Pulang. Baik, Tuan. Halo. Ningzi, aku dengar dari Sing Sin engkau pergi ke klub malam lagi. Kau ini kenapa sih? Jadi dia mengadukan aku padamu. Kau seperti ini menghancurkan dirimu sendiri. Ning Yao sangat mencemaskanmu. Katakan di mana engkau berada, aku akan mengirim orang untuk menjemputmu. Tidak perlu kau repotkan. Dia baru saja meneleponku, membanggakan aksi kalian di ranjang. Ning Yao gadis yang baik, dia selalu menganggapmu sebagai kakak kandungnya. Kau tidak perlu terus-menerus memfitnahnya. Dalam hal ini aku yang bersalah padamu, tapi kita memang tidak cocok. Mari kita batalkan pertunangan ini. Tidak perlu diperpanjang. Katakan, kompensasi apa yang kau inginkan? Kompensasi? Kau pikir hubungan kita selama 6 tahun, perasaan 6 tahun ini bisa diganti dengan apa? Pada akhirnya pasti ada harganya. Baiklah,
Aku ingin perusahaan yang baru kau akuisisi itu. Ningzi, jangan keterlaluan. Itu aset ibuku. Ning Yupeng ingin menjadikannya sebagai mas kawin. Jadi itu hanya bisa menjadi mas kawinku. Besok sore datanglah ke kantor untuk menandatangani. Apa pantas bersedih hati untuk pria seperti itu? Siapa bilang aku bersedih hati untuknya? Kalau bukan karena harus menikah untuk mendapatkan warisan ibuku, aku juga tidak akan terlibat dengan Zhao Hui. 6 tahun aku memelihara anjing saja, sudah jinak. Tahukah kau solusi terbaik untuk kegagalan investasi? Apa? Membatasi kerugian. Saran yang bagus. Kalau aku ingin tidur denganmu, apa kau akan mengizinkanku? Tidur denganku ada harganya. Mana tasku? Bukankah kau hanya menginginkan uang, aku akan mentransfernya padamu? Apakah kau akan tidur dengan siapapun yang duduk di sini hari ini? Oh, tidak. Aku ingin tidur denganmu karena kau tampan. Aku harus mencari seseorang yang lebih tampan darinya untuk membuatnya kesal. Lepaskan. Apakah kau juga menganggapku tidak cantik dan tidak menarik, makanya engkau tidak mau aku tidur denganmu? Tidak. Lalu mengapa engkau tidak mengizinkanku tidur denganmu? Aku akan mengantarmu ke atas untuk beristirahat. Oke? Tidak mau. Aku tidak mau. Ningzi, tahukah kau apa yang kau lakukan hari ini? Aku tahu. Aku sedang tidur denganmu. Kau yakin? Kemari. Jangan pergi. Aku beri kau kesempatan terakhir. Masih mau tidur denganku? Menikah? Siapa? Ganti baju dan turun untuk makan. Baiklah. Yang tadi malam itu... Kita bicarakan nanti di bawah. Duduk. Maafkan aku, tadi malam aku tidak sengaja, aku terlalu banyak minum. Tidak apa-apa, ini adalah kewajibanku. Tuan Jiang, apakah urusannya sudah beres? Ya. Ini apa? Menikah kita? Ini
Ini tidak mungkin. Tadi malam aku terlalu banyak minum. Terlalu banyak minum lalu menandatangani begitu saja. Sekarang tidak mengakuinya? Tidak sah. Baiklah, aku sudah tahu. Tidak melihat Sungai Kuning tidak akan menyerah. Ini lihatlah. Untungnya aku punya bukti. Ini, lihat. Untungnya aku punya bukti. Maafkan aku tidak sengaja. Begini saja, kompensasi apapun yang kau inginkan akan kuberikan, bagaimana? Kompensasi? Baik, Chen Kai. Ini daftar orang kaya Forbes tahun ini. Dan ada satu berita lagi. Seseorang bersedia membayar 10 miliar rupiah untuk makan malam dengan Tuan Jiang. Silakan dipertimbangkan. 10 miliar rupiah. Aku tidak mau sarapan ini lagi. Bagaimana kalau diuangkan saja? Begini saja, ku berimu waktu 3 hari untuk membereskan semua urusanmu sebelumnya. Setelah 3 hari, aku akan mengirim seseorang untuk menjemputmu. Oke. Chen Kai, Baik. ayo pergi. Jiang Zeyu, pewaris keluarga Jiang, peringkat kedua di daftar Forbes. Aduh, celaka. Bagaimana aku bisa tidur dengan orang seperti itu? Aduh. Nona Ning. Malam nanti saya akan menjemput Anda lagi. Tidak perlu. Baju pesanan khusus ini memang berbeda ya. Lihat, lekuk pinggangnya bagus sekali. Kakak, kau sudah pulang. Kau juga tidak perlu menyambutku berlebihan. Silakan pergi. Bu, Bu, aku akan menjaga perusahaanmu dengan baik. kakak, kenapa terburu-buru sekali? Tidak mau makan dulu? Iya, Ningzi, makanlah dulu. Aku sudah meminta pengurus rumah tangga untuk menyiapkan beberapa makanan kesukaanmu. Tidak usah. Aku tidak lapar dan tidak ingin makan. Jangan terburu-buru, susah payah pulang ke rumah. Rumah? Maaf, aku tidak menganggap ini rumah. Dan ibuku hanya melahirkanku seorang putri. Aku tidak punya adik sepertimu. Jangan sembarangan memanggilku kakak. Ningzi, apa yang kau katakan? Jika kau tidak mengakui rumah ini, lain kali jangan kembali. Tenang saja, saatku kembali lagi nanti adalah saat aku mengusirmu. Kakak, kenapa mengabaikanku? Apalagi maumu? Apalagi mauku? Kau bicara seperti ini, aku sangat sedih. Aku hanya mengkhawatirkanmu, tempat ini besar, dan kau membawa koper, sampai kapan kau bisa keluar? Lagi pulang kau bukan keluarga Ning lagi? Tidak ada sopir yang akan mengantarmu. Ning Yao, jika terus berpura-pura, engkau tidak takut tidak bisa berhenti? Tapi pria menyukai wanita seperti ini. Bagaimana jika aku terjatuh sekarang? Dan terjadi sesuatu pada bayi di perutku? Siapa yang harus disalahkan? Melakukan hal ini lagi menyebalkan sekali. Jangan pergi. Kenapa engkau di sini? Kebetulan lewat.
Nona Ningzi, silakan masuk ke mobil. Ning Yao. Tuan Jiang, kenapa Anda datang sendiri? Terkadang kau bisa lebih mengandalkanku. Lagi pula, kau Nyonya Jiang. Belum. Ini bukan kembali ke rumah keluarga Jiang. Nona Ning, makan siang sudah siap. Tuan Jiang ada pesta untuk dihadiri. Dia tahu kau belum keluar dari rumah keluarga Ning, jadi dia sengaja memutar untuk menjemputmu. Silakan. Apakah Tuan Zhao ada? Apakah Anda sudah membuat janji? Nama keluarga Kuning. Kemarin dia memintaku untuk datang. Nona Ning kan? Silakan lewat sini. Bukankah ini Nona Ning, mantan tunangan Tuan Zhao kita? Mantan tunangan. Apa kau tidak melihat berita trending kemarin? Bos kita dan Ning Yao jadian? Ning Yao yang sedang terkenal itu, ya? Aku baru saja melihatnya masuk ke perusahaan. Menarik sekali. Changxin akan menjadi milikmu. Memang milikku. Bisakah kau bicara lebih lembut? Haruskah kau seperti Landa? Tidak perlu denganmu. Baiklah. Lihat semuanya. Hari ini, kami akan mengumumkan 2 kabar baik. Hal pertama adalah Nona Ning Yao telah berhasil menandatangani kontrak dengan Changxin Entertainment. Selanjutnya, dia akan menjadi rekan kerja penting kami. Sambutlah dia dengan hangat. Nona Ning Yao, Anda sudah datang. Ning Yao sedang naik daun. Penandatanganan kontraknya dengan Changxin akan membuat kita semakin kuat. Ya, seorang bintang besar dan perusahaan hiburan sangatlah cocok. Bagaimana tim kecil bisa menandinginya? Hal kedua adalah, lusa adalah hari ulang tahun Nona Ning Yao. Keluarga Ning dan keluarga Zhao mengadakan pesta ulang tahun, dan di pesta ulang tahun itu akan diumumkan tentang pernikahan mereka. Kalian semua harus datang untuk memberikan dukungan. Pernikahan keluarga Ning dan keluarga Zhao sungguh merupakan pasangan yang serasi. Selanjutnya, Changxin kita pasti akan mencapai tingkat yang lebih tinggi. Kakak, kau di sini? Apakah kau datang untuk menemui Kak Zhao Hui? Dia ada janji temu dengan klien sore ini. Kalau tidak membuat janji, mungkin tidak bisa bertemu. Mau ku bantu panggilkan dia? Tidak perlu, aku sudah bertemu dengannya. Mencari calon adik ipar secara pribadi benar-benar tidak tahu malu. Ada orang yang tidak berpikir apakah mereka bisa menandingi orang lain. Kalian sedang berkumpul di sini untuk apa? Tidak bekerja dengan benar? Nona Ningzi. Kebetulan sekali, Nona Ningzi juga ada di sini. Saya ingin mengumumkan sesuatu kepada kalian semua. Changxin Entertainment kita, mulai hari ini, telah dialihkan ke nama Nona Ningzi. Nona Ningzi adalah pemegang kendali Changxin Entertainment kita. Ayo, semuanya beri tepuk tangan. Baik, Nona Ningji. Bukankah Nona Ning Yao? Apakah bos salah? Apa yang kau katakan? Bagaimana mungkin salah? Ayo minta maaf. Maaf, Nona Ningzi. Bintang besar, ingatlah untuk menghasilkan uang untukku di masa depan. Ibu, barang-barangmu. Aku akan mengambilnya kembali sedikit demi sedikit dari keluarga Ning. Anak durhaka, apa yang sebenarnya ingin kau lakukan? Anak kurang ajar. Apa maumu? Tidak apa-apa, aku tutup ya. Tunggu, lusa pesta ulang tahun adikmu, kau harus datang. Maksudmu,
Engkau ingin aku datang untuk mereka agar mereka bisa mengumumkan hubungan mereka dengan mudah. Bagaimana jika aku menolak? Kau tidak punya pilihan, kecuali kau tidak menginginkan barang-barang peninggalan ibumu. Baiklah, bagus sekali. Kau bisa mengancamku untuk sementara, tapi engkau tidak bisa mengancamku selamanya. Ada apa? Aku harus menghadiri sebuah pesta lusa, tapi Beli. Sebagai Nyonya Jiang, kau harus punya kartu hitam. aku belum punya. 2 hari, cepat saja. Sebagai calon Nyonya Jiang, kau harus menyesuaikan diri dengan keuntungan menjadi Nyonya Jiang. Oke. Bagus tidak? Coba dulu Boleh, ya. ayo. Hei, lihat boleh, tapi jangan disentuh. Kalau rusak, kamu tidak akan mampu menggantinya. Baju ini dipajang, bukankah untuk dicoba? Kenapa tidak boleh disentuh? Orang lain boleh, kamu tidak. Kamu tahu baju ini berapa harganya? Gaji setahunmu saja tidak cukup untuk menggantinya. Bagaimana kalau aku tetap ingin menyentuhnya? Nyonya, gaun ini harganya 80 juta rupiah. Anda yakin ingin membelinya? Aku belum mencobanya, sudah ditanya mau beli atau tidak. Kalian benar-benar tahu cara melayani pelanggan. Mohon maaf, kami juga ingin menjaga kepentingan pelanggan lain. Jika setiap orang boleh menyentuhnya sesuka hati, pakaiannya akan kotor. Sikap kalian ke semua pelanggan seperti ini? Kami akan memenuhi semua permintaan pelanggan VIP. Ini adalah aset terbatas global, kartu hitam, yang hanya bisa dibuka dengan saldo di atas 100 miliar rupiah. Boleh disentuh sekarang? Tentu saja boleh, Nyonya. Bungkus? Oh ya, berapa yang harus kuhabiskan untuk menjadi VIP kalian? Nyonya, Anda bercanda, dengan kartu hitam ini, Anda sudah menjadi pelanggan VIP kami. Baiklah, pecat dia. Pecat dia. Bukankah katanya bisa memenuhi semua permintaan? Aduh, siapa yang sok berkuasa di sini? Ternyata Nona Ningsi baru saja memeras uang dari kakakku, lalu keluar untuk menghambur-hamburkannya. Pakaian-pakaian ini, apa kau pantas memakainya? Aku pantas atau tidak? Apa hubungannya denganmu? Aku bilang toko pakaian seperti ini, bagaimana bisa memiliki karyawan dengan kualitas yang begitu buruk? Ternyata orangnya Nona Zhao. Untuk apa marah besar? Kau pikir aku peduli dengan sedikit uang kakakku itu? Anggap saja sebagai bayaranmu selama beberapa tahun ini. Zhao Xin, kau terlalu melebih-lebihkan kakakmu. Oh ya, apa kau bahkan tidak tahu apa itu kartu hitam? Apa maksudmu? Halo, Nyonya. Pakaian Anda sudah dibungkus? Jangan jual pakaian ini padanya. Aku yang beli baju ini, jangan jual padanya. Zhao Xin, bisakah engkau tidak bersikap kekanak-kanakan? Engkau benar-benar berpikir kau yang berkuasa di seluruh pusat perbelanjaan ini? Kau benar sekali. Pusat perbelanjaan ini milikku. Sekarang kau tahu identitasku dan dia, kan? Tahu. Tentu saja tahu, Anda adalah pemegang saham pusat perbelanjaan kami, dan beliau ini adalah putri keluarga Kapan? Zhao. Pemegang saham kecil di grup memiliki hak istimewa untuk mengganggu pelanggan berbelanja. Siapa kamu? Kapan giliranmu bicara? Kami di grup Jiang selalu memegang satu prinsip, pelanggan adalah raja. Sekarang para pemegang saham kecil sepertimu begitu merajalela, lalu di masa depan, apakah grup Jiang akan hancur di tangan kalian? Kau ini siapa sebenarnya? Saya, sebagai asisten presiden grup Jiang, telah mengirimkan dokumen internal bahwa mulai sekarang keluarga Wu tidak akan lagi menjadi pemegang saham mal ini.
Meskipun kau asisten direktur, kau tidak bisa seenaknya mengambil keputusan ini, kan? Sebentar lagi ayah Anda akan menjelaskan situasinya kepada Anda. Dan kau, Zhao Xin. Semua mal di bawah grup Jiang akan memasukkanmu ke daftar hitam pelanggan. Aku... Nona Ningzi, Tuan Jiang sedang menunggu Anda. Silakan. Terima kasih telah membelaku tadi. Hanya itu yang ingin kau katakan? Aku akan mengembalikan uang yang kugunakan dengan kartumu hari ini. Kau pikir aku kekurangan uang? Katakan padaku setelah kau memikirkannya dengan matang. Ayo pergi. Lama tak Tuan jumpa. Zhang, Ayo, lama tak jumpa. Tuan Zhang, lama tak jumpa. Tuan Iya, Li, silakan makan sepuasnya. Silakan makan, senang bertemu dengan Anda. Karakter Anda di film terakhir sangat luar biasa. Istri saya selalu memuji Anda setiap kali menontonnya. Mari minum. Terima Terima kasih. kasih. kau pintar sekali bicara. Terima kasih. Selamat. Terima kasih. Terima kasih, Ayu. Selamat. Terima kasih. Mana Ningzi? Kenapa dia tidak datang hari ini? Jangan-jangan dia mempermainkan kita? Dia tidak berani. Lagi pula kita punya rencana cadangan. Peninggalan ibunya tidak ada pada. Nanti kalau dia bertanya, apa yang harus kulakukan? Kalau tidak begitu, bagaimana memastikan dia akan datang? Lagi pula, dia ingin bertanya. Bukankah dia membutuhkan kesempatan ini? Baiklah. Mana Ningzi? Siapa? Ibu Baptis Ningzi. Bagaimana dia bisa datang? Bukankah dia bilang akan datang malam ini? Nyonya Li, jangan salah paham. Bagaimana mungkin kami membohongi Anda? Baguslah. Ningzi akan segera datang. Setelah dia datang, dia akan menjelaskannya kepada Anda. Cepat suruh kepala pelayan menelepon Ningzi. Sampai mana? Cepat, cepat, cepat. Baik. Nanti setelah Ningzi datang, kamu jangan banyak bicara. Aku? Tuan Jiang, Apa ini? undangan. Jadi, ini pestanya hari ini, pesta ulang tahun Ning Yao. Ya, Siapkan mobil. Lihat kalian. Jelas-jelas tahu sayangku, tunangan putri baptisku akan bertunangan dengan wanita lain. Kalian satu persatu menyembunyikannya dariku, ibu baptisnya. Kalau saja aku tidak kembali dari luar negeri, mungkin sampai sekarang aku masih dibohongi. Maaf, aku terlambat. Tentang kerja Maaf sama kami selanjutnya, terlambat. Ibu baptis. Kau masih ingat kau punya ibu baptis? Hal sebesar ini tidak kau bicarakan dengan ibu baptismu. Sepertinya, kau sudah lama melupakan ibu baptismu ini. Aduh, ibu baptis, bukankah aku baik-baik saja? Kenapa kau baru datang sekarang? Banyak orang sudah menunggumu begitu lama. Apa yang kau pakai itu? Malam ini kau bukan tokoh utamanya, berpakaian seperti ini. Kau ingin menggoda siapa? Pelankan suaramu, semua orang masih mendengarkan. Ayah, kakak pasti tidak sengaja. Hari ini adalah hari yang bahagia. Kita harus bergembira. Ningzi, sebelum kau datang, Nyonya Li sangat marah.
Dia ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi antara kau dan Zhao Hui. Cepat jelaskan pada Nyonya Li. Ningzi, jangan membuat Nyonya Li khawatir. Tenang saja, aku akan menjelaskan semua yang kau minta kepada Ibu Baptis. Ningzi, cepat beritahu Ibu Baptis. Apakah mereka memaksamu untuk membohongiku? Tenang saja, Ibu Baptis akan membelamu. Ningzi, cepat beritahu Ibu Baptis. Apakah mereka memaksamu untuk membohongi Ibu Baptis? Tenang saja, Ibu Baptis akan membelamu. Ibu Baptis, aku putus dengan Zhao Hui karena merasa kami tidak cocok. Kau membohongi Ibu Baptis kan? Sudah 6 tahun berpacaran baru putus? Ada apa? Katakan pada Ibu Baptis. Ibu Baptis akan membelamu. Karena ada orang munafik berpura-pura seperti orang baik. Kakak, kenapa kau tidak jujur pada Nyonya Li? Apa yang ingin kau katakan? Jelas-jelas kau menyukai orang lain. Kau benar-benar menyukai orang lain? Ya, aku menyukai orang lain. Hahaha. Wah, cepat sekali berubah hati. Si Zhao itu, bagaimana mungkin dia pantas untuk Ningzi kita? Hahaha. Bagaimanapun juga, dia seharusnya tidak bergaul dengan Tang Zijian. Tang Zijian siapa? Aku sama sekali tidak tahu apa yang kau bicarakan. Jangan sembunyikan dari Nyonya Li. Putra kedua keluarga Tang, tuan muda yang penuh skandal itu. Ini juga salahku, ibumu meninggal lebih awal. Selama bertahun-tahun aku kurang mendidikmu, melihatmu main-main dengan pria itu. Aduh, aku benar-benar. Bu, ibu sudah cukup baik pada kakak. Sepertinya kalian memanggilku ke sini hari ini bukan untuk memberi kesempatan pada pasangan menjijikan ini, melainkan untuk memainkan sandiwara ini. Sayang, kenapa kamu bertengkar lagi dengan orang tuamu? Inikah Tang Zijian yang kau suka? Nyonya Li, sudahlah. Biarlah mereka menyelesaikan masalah ini sendiri. Kita istirahat di lantai atas dulu, lalu turun lagi untuk bertanya. Ayo, jangan beri mereka tekanan sekarang. Kau kenapa? Apakah kau mabuk? Apakah kepalamu sedikit pusing? Tidak bisa bicara? Aku tahu kau tidak akan minum anggur itu. Kami sudah siap. Hahaha. Kakak, kau tidak bisa minum alkohol. Kenapa engkau minum begitu banyak? Kau benar-benar memalukan. Aku sangat marah. Zijian, tolong segera antarkan dia ke atas untuk istirahat. Jangan khawatir, aku pasti akan merawat Ningzi dengan baik di atas. Ya, cepat bawa dia ke atas untuk beristirahat. Bukankah itu Tuan Jiang? Bukankah itu Lihat. Jiang Zeyu? Bagaimana dia bisa mengundang Jiang Zeyu? Tuan Jiang, astaga. Astaga. Dia benar-benar datang. Keluarga Ning Orang sungguh seperti hebat. dia datang. Ya, Keluarga Ning benar-benar hebat. Orang seperti Jiang Zeyu bisa diundang kemari. Tuan Jiang, bagaimana Anda bisa datang? Maaf saya tidak menyambut Anda. Bagaimana? Tidak bisa menahan diri melihat Tuan Jiang? Sayang sekali, orang penting seperti Tuan Jiang tidak punya waktu untuk mengenalmu. Aduh, sakit sekali. Aduh. Kok aku tidak tahu? Istriku jadi pacar orang lain. Tuan Jiang,
Apa Anda salah dengan kelas Ningzi seperti itu? Minggir. Pergi. Pergi. Jangan pergi hari ini, temani aku. Jangan pergi hari ini, temani aku. Kita suami istri, kapanpun bisa. Tapi melihat kondisimu saat ini, aku tidak ingin memanfaatkanmu. Istirahatlah yang baik. Selamat malam. Selamat malam. Apa kau sudah baik kan? Tiga hari sudah berlalu. Bukankah kau harus menepati janjimu? Kenapa dia bersikeras menikahiku? Tapi sesuai wasiat ibuku, aku harus menikah dulu baru bisa mendapatkan warisannya. Sepertinya menikah dengannya juga lumayan bagus. Ada apa? Tuan Jiang, apa kau yakin ingin menikah denganku? Apa kau merasa aku kurang tulus? Baiklah, aku setuju. Tapi aku punya satu syarat lagi. Pernikahannya Katamu. ditunda. Oke. Ada lagi? Kau tidak ingin bertanya alasanku? Kau akan mengatakannya saat kau ingin mengatakannya. Sisanya akan kutambahkan nanti kalau aku mengingatnya. Sepertinya kau sudah menguasai identitas sebagai Nyonya Jiang. Manja karena disayang. Melebihi batas. Terlalu manja. Melebihi batas. Jadi, kau harus memanfaatkan statusmu sebagai Nyonya Jiang. Kedepannya, jangan memaksakan diri jika ada masalah. Ada aku. Mengerti? Iya. Ada apa? Nyonya Liyazi ingin bertemu Nona Ning sendirian. Baik, aku mengerti. Ibu Baptis tidak melindungimu dengan baik semalam. Ibu Baptis yang salah. Seharusnya Ibu Baptis lebih mempercayaimu. Ibu Baptis, bukankah aku baik-baik saja sekarang? Ibu Baptis datang hari ini untuk dua hal. Kudengar Ning Yupeng menggunakan barang peninggalan ibumu untuk menipumu datang ke pesta ulang tahunnya. Dia sebenarnya tidak memiliki barang peninggalan itu. Barang peninggalan ibumu ada padaku. Sekarang kembali ke pemilik aslinya. Benda ini resmi menjadi milikmu. Sebuah kalung. Kalung ini dirancang sendiri oleh ibumu. Hanya ada dua di dunia. Salah satunya selalu dipakai ibumu. Dan yang satunya lagi, ibumu bilang, nanti setelah kamu besar, kalian bisa memakainya untuk pamer ke teman-teman. Dulu, ibumu selalu memakai kalung itu. Sampai dia mengalami kecelakaan, kalung itu hilang bersamanya. Kalung yang satunya kemudian jatuh ke tanganku.
Ibu baptis, lalu apa hal kedua? Aku rasa kematian ibumu bukan bunuh diri. Bukan bunuh diri. Apakah ada petunjuk dari Nyonya Li? Dia bilang kalau aku ingin tahu tentang ibuku, aku bisa bertanya pada Tuan Yang. Ibu baptisku terus mencari petunjuk di luar negeri. Dia kembali kali ini juga karena Tuan Yang akan kembali. Kapan Tuan Yang akan kembali? Setengah bulan lagi. Setelah kejadian semalam, ibu baptisku harus pergi mengurus kekuatan Ning Yupeng di luar negeri. Aku yang akan mencari Tuan Yang. Ibu sangat mencintaiku, tapi aku tidak pernah tahu kalau dia dibunuh. Kamu istirahatlah. Jangan pikirkan kejadian hari ini. Pergilah. Apakah kamu sudah cukup istirahat? Iya. Ikut aku keluar. Kemana? Saatnya membuat orang yang menyakitimu membayar. Kakak, engkau baik-baik saja. Aku langsung turun dari kamar tamu begitu mendengar kabar tentangmu. Apa kau baik-baik saja? Untuk semua pertanyaan selanjutnya, jika kalian tidak mengatakan yang sebenarnya, apa kalian tahu konsekuensinya? Tahu aku akan mengatakan semuanya, aku akan mengatakan semuanya. Ini sungguh tidak ada hubungannya denganku. Dia yang menyuruhku melakukan ini. Dia bilang kalau aku bekerja sama dengan mereka untuk memfitnah Nona Ning, utang judiku ke keluarga Ning tidak perlu kubayar. Tuan Jiang, Tang Zijian, kau bohong. Ning Zi adalah putriku. Bagaimana mungkin aku mencelakainya? Kau yang bilang kau sudah lama berselingkuh dengannya. Bagaimana mungkin aku menyetujui hubungan kalian? Tuan Jiang, jangan dengarkan pembelaannya. Apa kalian pikir aku sangat menganggur? Mendengarkan kalian bertengkar di sini? Kalian pikir saya nganggur? Mendengarkan kalian bertengkar di sini? Tuan Jiang, ini benar-benar bukan urusan kami juga ditipu. Mengingat kita sudah berkeluarga karena perjodohan. Perjodohan? Saya sudah memberi kalian kesempatan. Tuan Jiang, ini adalah statistik aset global keluarga Ning dan keluarga Tang. Mulai. Tuan Jiang, Anda mau... Angkat teleponnya. Mungkin ada kejutan. Ini? Setiap 1 menit berlalu, aset kalian akan dibersihkan sebagian. Sampai kalian mengakui kesalahan. Tuan Jiang, ini akuisisi yang jahat. Tidak sesuai dengan aturan. Aturan, siapa yang punya uang, dia yang berkuasa. Tuan Jiang, ini akuisisi yang tidak bersahabat. Bukankah ini melanggar aturan? Aturan ditentukan oleh siapa yang punya uang.
1 menit sudah berlalu. Berikutnya keluarga Tang. Tidak bisa, Tuan Jiang. Jika ayahku tahu aku membuat masalah sebesar ini, dia akan membunuh. Ini Ning Yupeng yang menghasutku. Apa yang kukatakan itu benar. Kau, ini aku yang memfitnah Ningzi. Dia juga menyuruhku memperkosanya. Aku tidak. Dia bilang sudah lama berhubungan dengan Ningzi. Sekarang ingin menikah dengan keluarga Ning. Aku hanya ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk mengumumkan ke publik bahwa Ning Yao dan keluarga Zhao sudah bertunangan dan Ningzi bersamanya. Aku tidak menyuruhmu memperkosanya. Mana mungkin aku menyuruhmu memperkosanya? Mana mungkin aku menyuruhmu memperkosanya? Kau memfitnahku, bajingan. Kau. Masih mengelak? Aku punya bukti. Besok malam aku akan mengumumkan hubunganmu dengan Ningzi di depan umum. Lalu engkau cari kesempatan untuk membawanya pergi. Nyonya Jiang susah dihadapi. Tentu saja, kalau Tuan Jiang juga bertindak bodoh, dia juga akan dihajar. Saya tidak berani. Nyonya hebat. Apakah itu bos besar yang datang? Iya, sudah seminggu tidak ke kantor. Kukira Nona Ning ini hanya pemilik yang lepas tangan. Kenapa dia tiba-tiba datang hari ini? Kudengar, dia mengambil banyak arsip, sepertinya ingin menyelidiki sesuatu. Nona Ning, ini adalah data dari 10 tahun yang lalu ketika Nyonya masih ada. Kotak ini terkunci. Di mana kuncinya? Tidak ketemu. Bagaimana kalau mencari jasa tukang kunci? Belum perlu. Ini adalah barang-barang yang ditinggalkan ibu. Aku tidak ingin merusaknya. Kalian cari lagi saja. Baik. Gawat, Nona Ning. Beberapa artis di bawah ingin membatalkan kontrak secara bersamaan. Karena kamu sudah datang, mari kita langsung ke intinya. Saya ingin tahu mengapa kalian memutus kontrak. Kami semua berpikir, perusahaan tidak dapat memberikan peluang perkembangan yang lebih baik kepada artis, jadi kami segera memutus kontrak. Saya sedikit banyak tahu tentang situasi penanggung jawab Guangrong Entertainment. Saya sedikit mendengarnya. Saya bisa menjamin kepada kalian. Apa yang bisa kamu jamin? Orang lain menawarkan 1.500.000.000 rupiah untuk menarik kami pergi. Kecuali kamu memberi lebih, kami baru akan mempertimbangkannya. Saya mengerti. Sepertinya ini bukan masalah peluang perkembangan. Sebagai artis, kami hanya memikirkan masa depan perkembangan kami sendiri. Apakah ini salah? Tentu saja tidak salah. Tetapi kalian telah menandatangani kontrak artis 10 tahun dengan perusahaan, sekarang membatalkan kontrak sesuai isi kontrak, kalian perlu membayar 3 kali lipat denda. Jika kalian Bayar punya 3 cukup kali uang lipatnya? kompensasi, saya akan segera melepaskan kalian. Tetapi, Soal denda, biar saya yang selesaikan. Tapi saya harus menjelaskan untuk mereka. Kamulah yang pertama melanggar kontrak. Jika harus membayar kompensasi, kamulah yang harus membayarnya sebagai bos. pantas saja baru menjabat sudah ada yang cari masalah. Zhao dan Wu telah mencapai kesepakatan kerja sama bisnis. Kami sebetulnya sudah lama tertarik dengan artis di bawah naungan perusahaan kakak. Kakak, sungguh, aku tidak bermaksud menargetkanmu. Aku tidak peduli trik apa yang kau mainkan. Sekarang silakan segera tinggalkan perusahaanku. Kakak, tidak bisakah kita duduk dan bicara baik-baik? Kau masih saja banyak bicara dengannya. Urusan terakhir kali aku belum membereskanmu. Dalam kontrak yang mereka tanda tangani denganmu, jelas dinyatakan jika perusahaan tidak dapat memberikan keuntungan 45% kepada artis, mereka dapat memutuskan kontrak tanpa syarat, bahkan dapat memintamu mengganti semua kerugian mereka. Kau benar-benar berpikir Zhao Hui akan begitu baik memberikan perusahaan sebagai kompensasi kepadamu? Ayo, ikut aku kembali untuk membahas kontrak. Kau tidak ikut?
Saya memilih untuk tetap di Changxin Entertainment. Jangan menyesal saja nanti. Ningzi, sebenarnya kamu tidak perlu khawatir. Jiang Group akan selalu menjadi pendukung terkuatmu. Aku tahu, tapi aku masih ingin menggunakan kemampuanku sendiri untuk melindungi hal-hal penting. Tenang saja, aku akan selalu mendukungmu. Daripada sedih, lebih baik kamu mempersiapkan pertemuanmu dengan Tuan yang besok. Bagaimana? Sini, ku bantu kamu makan. Nah, begini kan lebih baik. Wah, waktu berlalu begitu cepat. Kamu benar-benar mirip ibumu. Tuan Yang, aku ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi saat itu. Saat kecelakaan itu terjadi, kami semua sedang di luar negeri. Setelah kejadian itu aku menemukan bahwa ibumu sebelum kecelakaan itu mengirimkanku sesuatu. Ternyata kunci ini ada padamu. Syukurlah kalau berguna untukmu. Pak. Maaf, ada yang harus kurus. Yang Ming, layani tamu kita dengan baik. Baik, hati-hati di jalan. Nona Ningzi, sebenarnya aku sudah lama mengenalmu. Hahaha. Aku pernah melihatmu di Royal College of Art. Hahaha. Silakan minum tehnya. Jangan khawatir, semuanya akan baik-baik saja. Terkadang aku berpikir, seandainya ibu tidak bertemu Ning Yupen, apakah sekarang hidupnya masih bahagia dan menyenangkan? Aku baru menyadarinya, Nyonya Jiang cenderung takut menikah. Kau tidak boleh begitu. Hanya karena satu pikiran, Nyonya Jiang yang begitu manis ini tidak akan lahir di dunia ini. Mudah mengatakannya, tanpaku pun akan ada Nyonya Jiang yang lain, mungkin lebih sesuai dengan keinginan Tuan Jiang. Nyonya Jiangku itu istimewa, tidak tergantikan. Gombal. Lihat apa? Sepertinya aku masih membutuhkan bantuan Tuan Jiang. Halo sutradara Yang. Baik, aku akan datang besok sore. Ningzi, maksudmu sutradara terkenal Yang Ming bersedia memberiku kesempatan audisi? Iya. Bagaimana engkau bisa melakukannya? Dia pemenang penghargaan emas termuda, kesempatan yang banyak orang idam-idamkan. Dia anak dari kerabat ibuku. Kebetulan juga dia alumni sekolahku di luar negeri. Hanya saja aku di jurusan musik, dia di jurusan sutradara. Audisi itu hanya sebuah kesempatan, kau harus berusaha memanfaatkannya. Semangat calon aktris terbaik. Tapi karakter itu adegan menggoda bos. Aku tidak punya pengalaman. Itu mudah. Dalam drama,
Kau adalah wanita karier yang serius, tetapi juga sedikit nakal dan seksi. Bagaimana menjadi seksi dan nakal? Tenang, aku akan mengajarimu. Wanita karier yang terpenting adalah percaya diri untuk seksi. Tatapan mata harus sayu, bibir sedikit dimonyongkan. Ningzi. Buat pria itu tahu. Ningzi, apakah ada pria di rumahmu? Pria apa? Perusahaanmu, aku tidak menyangka ada kelas seperti ini. Bukan seperti yang kau pikirkan. Kenapa kau tidak mengetuk pintu dulu? Ini rumahku. Kenapa aku harus mengetuk pintu? Tadi tidak seperti yang kau pikirkan. Nyonya Jiang, jika kau butuh latihan, aku bisa membantumu. Kau tidak perlu seramah ini. Nyonya Jiang, jangan terlalu sungkan, silakan pakai. Tidak usah sungkan. Tunggu. Aku mau tidur. Baiklah, Nyonya Jiang. Selimuti dirimu baik-baik. Ya, tidur yang nyenyak. Aku pergi. Benarkah kau tidak membutuhkanku? Iya. Selamat malam. Sutradara yang ada di mana? Sutradara yang sedang mempersiapkan diri di lokasi syuting. Saya asistennya. Halo? Ini artis yang sedang dipromosikan oleh perusahaan kami. Wei Yuan, audisinya di mana hari ini? Benar-benar seperti pepatah musuh di jalan sempit. Sekarang standar menjadi aktor sangat rendah ya. Semua orang bisa jadi aktor? Nona Ning Yao adalah salah satu investor kami. Ada apa hari ini? Bukankah sudah dikatakan hanya artis saya yang akan audisi? Nanti artis saya datang, apa yang akan mereka pikirkan? Kau benar-benar berpikir hanya karena berinvestasi sedikit uang, bisa bertindak sewenang-wenang? Baiklah, kalau begitu aku ingin melihat seberapa hebat kemampuan artis andalanmu ini. Hari ini Zhao Hui dan yang lainnya tidak ada, bahkan malas berakting, ya? Maaf sekali, hari ini Nona Ning Yao akan membantu 2 artis berakting. Mulai? Baik. Sudah. Jangan marah. Ini salahmu. Baiklah. Sudahlah. Kau tidak masuk akal. Sutradara, Nona Ning Yao dan Nona Lalu dia Ning Zi datang meninggalkanku. untuk audisi. Jangan bertengkar. Baik, Sudah jangan Bertengkar bertengkar. kalian bawa naskahnya keluar dan hafalkan. Diskusikan dengan suara pelan. Oh, baik. Ayo pergi. Nona Ning Yao. Aduh, Nona Ning Zi. Lama tidak bertemu. Yo. Ini pasti Nona Wei Yuan. Sutradara yang Aduh. Biar saya jelaskan. Untuk adegan audisi hari ini adalah pemeran wanita kedua menggoda pemeran pria utama kita di kantor. Aduh ya. Kalian mengerti maksud menggoda kan? Kemudian terjadi pertengkaran hebat dengan pemeran wanita utama. Ayo. Naskahnya sudah saya berikan sebelumnya. Saya akan menjelaskannya lagi. Langsung mulai saja. Mulai dari saat saya di kantor, menemukan dia menggoda pacar saya. Bagus. Boleh. Ayo. Nona Ning Zi. Hai. kami saling mencintai dengan tulus. Tolong restui kami. Yo. Bukankah di naskah saya yang memukul pemeran utama wanita? Saya terlalu mendalami peran. Salah paham? Salah paham. Kurasa kau sengaja. Kakak,
Bagaimana kau bisa berpikir seperti itu tentangku? Ini semua demi peran. Sakit ya? Masih bisa berakting? Bisa. Baiklah, baiklah. Ayo kita ulangi lagi. Ulangi lagi ya. Sutradara, kurasa adegan ini akan lebih baik jika diganti dengan menampar perempuan itu. Nona Ning Yao, bagaimana kalau Anda istirahat sebentar? Kau bisa berakting? Kalau tidak bisa, pergi sana. Sebaiknya kita kembali dulu. Kau sudah tidak tahan? Kalau begitu, sutradara bisa saja memberimu peran figuran. Bagaimana menurutmu? Maaf, Wei Yuan kurang berpengalaman, dia masih perlu belajar. Begini saja, aku akan beradu akting denganmu. Kebetulan Wei Yuan juga bisa belajar di samping. Ning Yao, ini hanya uji coba akting. Aku juga pernah belajar di Royal College of Art. Aku belajar teater di sana. Betul, betul, betul. Dia dulu pernah main drama satu babak waktu kuliah. Wah, berkesan sekali buat saya. Baiklah, biar Wei Yuan belajar juga. Oke? Ayo, 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 ayo. Ayo. Aku dan dia saling mencintai, kenapa kau memisahkan kami? Kau sedang apa? Kau sedang apa? Aku dan dia saling mencintai, perempuan jahat, apa hakmu memisahkan kami? Sejak kecil, apapun yang kau suka, aku harus mengalah. Sekarang, pria yang kucintai pun harus kuserahkan padamu. Mengerahkan? Kau sungguh berpikir kau baik padaku? Kau hanya memberikan barang-barang yang tidak kau inginkan padaku. Apa hakmu? Apa hakmu? Kita sama-sama putri ayah. Kenapa engkau begitu sombong? Aku membencimu, aku ingin menyiksamu. Aku ingin membuatmu menderita. Kau gila? Semua ini seharusnya sudah berakhir. Semua ini seharusnya sudah berakhir. Sejak kau merebutnya, kita seharusnya sudah menyelesaikan ini. Saya telah membuat beberapa penyesuaian pada dialog sebelumnya. Bagaimana menurut kalian tentang akting barusan? Bagus, bagus, bagus sekali. Itu namanya akting. Kau kan aktor. Kau tidak bisa melihat apakah aku berakting atau tidak. Kalian berdua buta, ya? Dia hampir membunuh orang dan kau bilang aktingnya bagus. Ning Yao, aku terlalu mendalami peran tadi, tidak bisa mengendalikan kekuatan. Maaf ya. Oh, pikir aktingnya bagus ya? Biarkan dia berakting. Aku, mewakili Guangrong Entertainment, memberitahumu, aku akan menarik investasi. Aduh, aduh, aduh. Lebih baik berdamai daripada bertengkar. Lebih baik berdamai daripada bertengkar. Aduh. Bagaimana ini? Kita menyinggung Ning Yao. Tidak apa-apa, lagi pula aku tidak berniat untuk menyenangkannya. Sutradara Yang, apa maksud Anda? Kerja sama kita berakhir sampai di sini. Dana investasi dari Guangrong Entertainment akan saya kembalikan. Anda melanggar kontrak. Bintang besar, Ning. Penampilanmu di depan kamera hari itu masih saya simpan. Apakah kau mau besok Tutia Entertainment menambahkan berita yang sangat menghebohkan? Selamat tinggal. Rendahan. Film terbaru sutradara Yang, Gadis Jenius, akan dibintangi oleh pendatang baru dari Changsin Entertainment, Wei Yuan. Senang sekali.
Tentu saja, sangat puas menghajarnya. Lepaskan aku. Nyonya. Dan untuk selanjutnya, ingat jangan merendahkan diri demi siapapun. Jangan menyusahkan dirimu sendiri demi uang. Kau tahu Ning Yao berinvestasi dalam film baru sutradara Yang? Akulah investor film baru sutradara yang sekarang. Ingatlah ini untuk kedepannya. Apapun masalah yang kau hadapi, langsung hubungi aku. Kau. Halo, Ada apa? sepupuku mengalami masalah. Dituduh melakukan kekerasan dalam rumah tangga oleh mantan pacarnya. Aku tidak pernah melakukan hal seperti itu. Aneh. Kau dan mantan pacarmu sudah putus selama lebih dari 1 tahun, kenapa dia baru mengungkapkannya sekarang? Coba pikirkan lagi, apakah kau baru-baru ini menyinggung seseorang? Aku ingat, beberapa bulan yang lalu, Ning Yao menghubungiku. Beberapa bulan yang lalu, Ning Yao mendekati saya, ingin saya membantunya mendapatkan peran utama wanita di drama saya, tapi saya menolaknya. Apa yang terjadi antara kamu dan Ning Yao? Kalau kamu tidak mengatakan yang sebenarnya, aku tidak bisa membantumu. Saya katakan saya dan dia pernah berkencan beberapa kali. Setelah berkencan, apakah kamu pernah membantunya mendapatkan peran utama wanita? Tidak. Kalau begitu aku tahu siapa dalang di balik semua ini. Siapa? Siapa sebenarnya menjebak saya? Berdasarkan pemahaman saya tentang Xiaoting, dia tidak sepintar itu untuk menjebak saya. Mendengar kamu berkata begitu, Xiaoting tidak pintar, tetapi orang di belakangnya yang pintar. Aku ingin menanyakan hal ini kepadanya. Kamu menemuinya sekarang sama saja dengan menyerahkan diri. Yang terpenting sekarang adalah menemukan bukti mereka menjebakmu. Yo, Xiaoting. Ada apa sampai kamu semarah ini? Nona Ning Yao berjanji akan memberiku pelunasan dalam sebulan. Mana uangnya sekarang? Tenang dulu, duduk. Aku memang berjanji akan memberimu uang, tapi dengan syarat pacarmu, Zhang Qi, masuk penjara. Perjanjian kita adalah Zhang Qi harus masuk penjara. Sekarang kau memberiku beberapa foto yang tidak berarti. Kau berani meminta uang dariku? Aku hanya ingin reputasinya rusak, kehilangan beberapa endorsement. Kenapa aku harus bersusah payah mencari kau untuk membuat jebakan ini? Nona Ning, apa sebenarnya yang telah dilakukan Zhang Qi sehingga membuatmu sangat membencinya? Dia yang pertama kali menipuku. Kau ingin uang, bukan tidak mungkin? Bantulah aku memainkan sebuah drama. Drama apa? Tuan Zhao, bolehkah aku bertanya mengapa engkau tiba-tiba memutuskan untuk mendanai Xiaoting untuk menuntut Zhang Qi atas KDRT? Secara pribadi, saya sangat membenci pria yang melakukan KDRT. Zhang Qi ini sebagai figur publik melanggar hukum, harus dihukum berat. Benar sekali, bagus sekali. Sebagai perusahaan hiburan terkemuka, Guangrong Entertainment, kita seharusnya memimpin dalam mengutuk perilaku seperti ini. Aku sekarang memiliki laporan medis resmi Xiaoting setelah mengalami KDRT yang dibuat segera setelah kejadian. Xiaoting, ceritakanlah. Xiaoting, silakan ceritakan. Catat. Dokter bilang perut bagian bawahku mengalami cedera serius. Kemungkinan besar aku akan kehilangan kemampuan untuk memiliki anak. Keterlaluan. Piala Oscar tahun ini tidak diberikan kepadamu, sungguh sayang. Tuan Ning. Bukankah itu Zhang Qi?
Ya, itu Zhang Qi. Tuan Ning, bisakah kau menerima wawancara kami? Bisakah kau Tuan memberitahu Ning, kami? Xiao Zhang Ting. Qi, apakah tuduhan Xiao Ting terhadapmu benar? Piala aktris terbaik Oscar ini tidak diberikan untukmu, Nona Ning. Sayang sekali. Zhang Qi, bolehkah saya bertanya tentang Nona Ting dan tuduhannya Tuan terhadap Ning. Anda? Ningzi, kenapa kau di sini? Tuan Ning. Berganti Tuan peran Ning. begitu sering setiap hari, tidakkah kau merasa lelah? Teman-teman wartawan, semua tuduhan terhadap Zhang Qi di luar sana adalah fitnah. Dan dalang dibalik semua ini adalah Ning Yao yang ada di depan kalian. Kakak, aku tidak tahu kenapa engkau menargetkanku, tapi kau tidak bisa mengabaikan bukti yang dipegang Xiao Ting. Kau bilang dia dalangnya, tapi engkau tidak punya bukti. Bukti yang kalian inginkan ada di sini. Saya ditunjuk oleh Zhang Qi untuk menuntut mereka yang menuduh Zhang Qi melakukan KDRT. Saya akan mengajukan tuntutan. Kakak, berhentilah membuat masalah. Xiao Ting sudah cukup menderita karena KDRT. Perjanjian kita adalah Zhang Qi harus masuk penjara. Sekarang engkau memberiku beberapa foto yang tidak berarti. Kau masih berani meminta uang dariku? Bukti-bukti ini cukup, ternyata begini. Masih ada. Laporan visum yang kau sebutkan itu dari rumah sakit mana? Aku sudah bersamamu selama bertahun-tahun. Kenapa engkau bekerja sama dengan orang luar untuk mencelakai aku? Bukan begitu. Xiao Ting, aku kasihan padamu. Aku ingin membantumu menuntut. Tapi kau malah memberiku laporan palsu ini. Buktinya sudah jelas, masih mau berakting? Kita bertemu di pengadilan. Kurang ajar. Apa yang mereka katakan itu Tuan benar? Zhao? Ningzi, Bagaimana tanggapan Ningzi. Anda tentang ini? bisa beri sepatah dua kata, Tuan Zhao? Semua berita yang beredar saat ini belum akurat, kami juga belum memastikan, oke? Sekian untuk Tuan hari Zhao. ini. Tuan Zhao, Saya ditunjuk oleh Zhang Qi untuk menuntut balik atas tuduhan KDRT terhadap Zhang Qi. Mengajukan tuntutan, buktinya sudah jelas, masih mau berakting, kita bertemu di pengadilan. Kau marah padaku? Kau tahu masalah ini berdampak sebesar apa bagi perusahaan? Kau tahu dampak masalah ini terhadap perusahaan? Mana aku tahu. Itu Xiao Ting, dia memberiku bukti palsu. Bukan, di saat seperti ini, kenapa engkau masih menyalahkan Xiao Ting? Kita semua mendengar suara video yang diputar dari ponsel Ningzi. Jadi video Ningzi itu benar? Intinya kau masih percaya padanya, tidak percaya kau masih menyukainya? Bukan. Ini dua hal yang berbeda. Jangan memprovokasiku. Ning Yao, kau baik-baik saja? Jangan sentuh aku. Sejak mengambil alih perusahaan, apa kau tahu seberapa besar tekanan yang kurasakan? Sekarang kau masih memprovokasiku? Sekarang kau masih menyalahkanku seperti ini. Akhir-akhir ini aku selalu merasa tidak enak badan. Dokter bilang kondisi kandungan anak kita tidak stabil. Apa kau ingin anak kita keguguran? Bukan, hei Ning Yao. Jangan sentuh aku. Aku tidak mau bicara denganmu. Bukan itu maksudku. Apa yang kukatakan? Ada apa? Siapa yang membuatmu marah, sayang? Ada apa? Siapa yang membuatmu kesal, sayang?
Dengarkan apa kata berita. Mereka bilang aku sudah ketinggalan zaman. Mereka bilang aku memfitnah Zhang Qi melakukan KDRT. Mereka bilang aku perempuan jahat. Kenapa kamu peduli dengan berita hiburan itu? Aku peduli. Aku hanya merasa kesal. Baiklah, jangan marah. Besok aku belikan tas untukmu, oke? Kau, ini. Dulu aku menyuruhmu mendekati adik perempuan Zhao Hui. Dan kau? Bahkan wanita seperti itu pun engkau tak bisa tangani. Aku punya banyak masalah, sangat menyebalkan. Sudahlah, jangan kesal. Besok aku akan mencari orang untuk membereskan mereka untukmu. Bagaimana? Benarkah? Hanya aktor rendahan. Serahkan padaku. Aku ingin mereka tahu. Menyinggungku tidak akan berakhir baik. Kalau begitu aku pergi dulu. Wei Yuan, akhirnya kau berhasil juga. Apa yang kau bicarakan? Belum pasti juga. Merendah untuk apa? Semua orang di industri ini tahu. Ao bermain di film arahan sutradara Yang Ming. Itu adalah jalan pintas menuju penghargaan aktris terbaik. Benar, aktris terbaik berikutnya adalah kau. Sayang sekali, terakhir kali aku gagal menarikmu dari Changxin Entertainment. Jika kau ikut denganku, mungkin prestasimu akan lebih tinggi. Maaf, aku lebih suka tinggal di Changxin Entertainment. Cantik, minum segelas? Jangan takut. Aku hanya ingin mengajakmu minum. Tidak mengangkat telepon. Ningzi, ada apa? Aku tidak bisa menghubunginya. Jangan khawatir. Apa dia sedang syuting hari ini? Dia tidak datang ke lokasi syuting tepat waktu. Asisten pribadinya juga tidak dapat menemukannya. Tenanglah. Dia mengangkat teleponnya. Wei Yuan kenapa-napa? Jangan Wei mendekat. Yuan, Maju satu langkah lagi, aku akan langsung lompat. Bicaralah dengannya perlahan. Wei Yuan, turunlah dulu. Engkau harus memberitahuku apa yang terjadi, baru aku bisa membantumu. Tidak mau, aku sudah tidak ingin hidup lagi. Hidupku hancur. Bagaimana bisa? Usaha kita baru saja membuahkan hasil, kau juga mendapatkan peran itu. Hidupku sudah berakhir, kau tahu? Kau kelilingi dari sana. Ningzi? Terima kasih. Jangan. Ningzi. Apa yang sebenarnya terjadi semalam? Kenapa Wei Yuan jadi begini?
Kami semalam minum di bar yang biasa kami kunjungi. Saat aku bangun, Wei Yuan sudah tidak ada di sampingku. Kalian dengan siapa? Aku, Wu Yi, aktor yang bekerja sama dengan Guangrong Entertainment itu. Wu Yi? Ning Yao. Mana ceweknya? Ceweknya tidak ada, bagaimana kalau kita berdua saja? Hah? Kau siapa? Kalian? Sudah, cukup. Kakak, kamu boleh memprovokasi siapapun, tapi jangan membuat istriku tidak senang. Kakak, aku salah. Kakak, kumohon lepaskan aku. Kakak, lepaskan aku. Kakak, aku hanya disuruh orang. Siapa yang menyuruh? Aku. Aku bilang, Ning Yao. Ning Yao bilang Ning Zi selalu menargetkannya. Jadi dia ingin menghancurkan perusahaan Ning Zi. Wei Yuan hanyalah bagian dari rencananya. Aku tidak menyangka masalahnya akan menjadi sebesar ini. Kakak, lepaskan aku. Kakak. Kumohon. Kakak. Pergi. Ada apa? Mungkin akan lebih jelas jika kita bertanya langsung kepadanya. Bisu ya? Mungkin akan lebih jelas kalau kita tanya langsung di depannya. Bisu ya? Bisu ya? Kau yang melakukan ini pada Wei Yuan kan? Aku hanya mengajaknya minum. Lalu kami semua mabuk dan... Dia tidak punya masalah denganmu. Kenapa engkau melakukan ini? Bukan aku. Ning Yao yang melakukannya. Dia bilang ingin menghancurkan Wei Yuan dulu. Lalu langkah selanjutnya adalah... Langkah selanjutnya apa? Membuat perusahaanmu bangkrut. Hancur reputasimu. Adikmu itu. Hubungannya dengan dia bukan hanya teman biasa. Sudah berapa lama engkau dan Ning Yao bersama? Hanya main-main. Tidak. Ning Yao sudah berulang kali menyakiti orang-orangku. Dia pikir aku mudah diinjak-injak. Aku akan menunjukkan padanya. Apa artinya membalas dendam dengan cara yang sama? Rilis film baru jam 2. Kita harus pergi. Kau tidak perlu pergi ke konferensi pers? Apakah diundur? Lebih tepatnya, kau tidak perlu ikut campur urusan perusahaan lagi? Apa kau mendengar gosip apapun? Ya, Lihatlah engkau. Foto ini jelas-jelas palsu. Kau masih percaya? Bayi di kandungan Ning Yao, sebenarnya anakku. Dia memanfaatkan kesempatan ini untuk menipu Zhao. Dia hanya ingin menipu harta kekayaan keluarga Zhao. Siapa yang mengirimkannya padamu? Seseorang ingin menjebakku. Mungkin sekitar 1 jam lagi, semua majalah hiburan hari ini akan memuat fotomu yang menakjubkan dengan Wu Yi. Benar-benar luar biasa. Adikku tersayang. Seru sekali. Adikku tersayang. Kau? Kenapa engkau tidak mati saja?
Aku akan membunuhmu. Kenapa engkau melakukan ini padaku? Memangnya kenapa kalau aku melakukannya? Memang aku yang melakukannya. Aku akan membalaskan dendam Wei Yuan. Cukup, Sakit sekali. Kau pikir aku bodoh? Kau pikir aku akan tertipu 2 kali? Aku benar-benar kesakitan. Ning Yao? Ning Yao? Dia bangun, Yao Yao bangun. Ibu? Mana anakku? Mana anakku? Dokter bilang bayinya sudah tidak ada. Yao Yao, maafkan aku. Yao Yao, maafkan aku. Meminta maaf apa gunanya? Anakku hilang. Kau hanya percaya pada Ningzi. Kalian adalah pembunuh, kalian yang membunuh anakku. Bukan begitu, dia sendiri. Zhao Hui, apa yang sebenarnya kau dan Ningzi lakukan? Iya, apa yang sebenarnya kalian lakukan? Zhao Hui, apa yang sebenarnya engkau dan Ningzi lakukan? Bukan, karena Ning Yao dan Wu Yi berselingkuh. Ningzi memberitahuku dengan Baik baik. hati palsu? Aku... Apa semua yang dia katakan pasti benar? Pada akhirnya, engkau masih punya perasaan padanya. Aku tidak akan melepaskan kalian. Kalian telah mencelakakan putriku, mencelakakan cucuku. Aku akan membuat kalian membayarnya. Ini pengacaraku, Lin Yi. Wah. Kalian mau apa? Kami mau apa? Lin Yi beritahu dia. Kami mau apa? Zhao Hui, saya mewakili Nona Ning Yao secara resmi mengajukan gugatan kepada Anda atas cedera fisik yang Anda dan orang lain lakukan terhadap Nona Ning Yao. Kami akan menuntut ganti rugi 7 miliar rupiah untuk kerugian moral. Namamu Lin Yi kan? Apa yang kau bicarakan? Ya, Uang ini adalah kompensasi atas keguguranku dan pembatalan pertunangan kita yang kau sebabkan. Kapan aku setuju untuk membatalkan pertunangan? Sepertinya akulah yang seharusnya mengakhirinya. Lagi pula engkau selingkuh dengan Wu Yi, menduakan aku. Masih ingin aku memberi kompensasi? Tuan Zhao, mata mana yang melihatku selingkuh dengan Wu Yi? Tidak tahu apakah foto itu asli atau palsu? Aku kan tidak tertangkap basah olehmu. Ning Yao, aku benar-benar buta bersamamu dan melakukan begitu banyak hal yang menyakiti Ningzi. Zhao Hui, jangan banyak bicara. Kau juga tidak ingin berita tentang putra sulung keluarga Zhao yang melakukan KDRT terhadap tunangannya dan menyebabkan keguguran? Mempengaruhi harga saham perusahaanmu, kan? Dalam 3 hari, transfer saham yang menjadi hak kami. Jika tidak, tanggung sendiri akibatnya. Kalian keterlaluan. Sama saja, aku hanya mengambil uang yang seharusnya menjadi milikku. Semuanya salahmu sendiri. Tuan Jiang. Ya. File yang terenkripsi sudah dipecahkan, seperti yang Anda duga. Di mana istri saya? Baru saja keluar. Hati-hati.
Ibu, apakah semuanya sudah beres? Kalian berdua, kenapa hari ini terlihat senang sekali? Nyonya Lee, kenapa Anda datang? Ningzi kecelakaan. Hah? Apa? Dia di rumah sakit mana? Nyonya Li, Ningzi baik-baik saja? Kakak tidak dalam bahaya, kan? Kalian tentu berharap aku celaka. Kalian berdua pembunuh. Li Mei? Apa yang mereka bicarakan? Ningzi, kau baik-baik saja. Tuan Jiang, Anda terluka. Mereka menyewa pembunuh bayaran untuk membunuhku di dekat kantor. Apa? Jangan dengarkan omong kosong Ningzi, bukan pertama kalinya dia melakukan hal seperti ini terhadapku. Wanita pembohong ini? Mereka memang punya masalah denganku, kau tahu itu, kan? Buktinya sudah jelas, masih mau mengelak. Aku ingin Ningzi mati, tidak peduli bagaimana caranya. Li Mei, apa yang kau lakukan? Li Mei, kamu sedang apa? Jangan percaya apa yang mereka katakan, mereka sedang memalsukan bukti. Memasukkan bukti? Aku akan... Ibu. Membunuh Jia-Jia saja belum cukup. Kau masih ingin membunuh anak baptisku, perempuan jahat. Nyonya Li, maksudmu Jia-Jia dibunuh? Saat itu dia berada di mobil Jia-Jia dan melakukan sesuatu yang menyebabkan Jia-Jia jatuh dari tebing dan meninggal. Jia-Jia sama sekali tidak bunuh diri karena depresi. Ini rekaman mereka menyuap petugas pemeriksaan dan juga laporan pemeriksaan mobil ibuku. Kamu. Ayah. Tahun itu engkau membuat ibuku jatuh dari tebing dan meninggal. Sekarang aku akan membuatmu menemaninya di sana. Sungguh, bukan aku. Ibu. Bawa dia ke tempat ibuku kecelakaan. Lempar dia. Bawa dia ke tempat ibu saya kecelakaan. Lempar dia ke bawah. Kumohon, kakak, lepaskan aku. Kakak. Zhao Hui, tolong aku. Aku tidak menginginkan apapun lagi. Aku hanya ingin ibuku. Tolong bantu aku untuk memohon kepada kakak. Tolong bantu aku untuk memohon kepada kakak. Kau menipuku dengan anak Wu Yi. Bahkan keguguran memaksaku untuk mentransfer saham. Semuanya adalah drama yang kau perankan. Ning Yao, ini diberikan Ningzi padaku. Aku benar-benar tidak menyangka kau wanita sejahat ini. Pergi. Sudahlah. Bawa dia pergi. Baik. Ayo. Bangun. Jangan sentuh aku. Lepaskan aku, lepaskan aku. Ibu, akhirnya aku menemukan kebenaran dan membalaskan dendamu. Sakit. Kenapa ini belum sembuh setelah 1 bulan? Penipu. Gigit aku. Kapan sembuhnya? 1 minggu yang lalu. Kenapa? Takut aku tidak peduli padamu? Berpura-pura terluka untuk mendapatkan simpati.
Aku hanya tidak tahu bagaimana menjelaskan ini padamu. Tunggu aku. Waktu aku kecil, aku pernah hampir tenggelam. Seorang wanita dan putrinya menyelamatkanku. Seorang wanita dan putrinya menyelamatkan saya. Kemudian saya baru tahu, nama wanita itu namanya Jia-Jia. Ningzi, engkau dan ibumu telah menyelamatkanku. Saya terus mencari kalian. Malam itu di bar, akhirnya saya punya kesempatan untuk mendekatimu lagi. Kau masih ingat perjanjian kita? Iya. Sebenarnya itu bukan maksudku. Aku tahu kau mungkin tidak akan mencintaiku, tapi aku ingin dengan cara ini menjaga engkau tetap di sisiku. Aku tidak bermaksud begitu. Ningzi, maukah engkau menikah denganku? Aku bersedia. Kau cantik sekali. Ningzi, aku mencintaimu. Hahaha.